Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebarkan tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan juga supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pemirsa, dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas,
amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, seorang diaspora Indonesia di Virginia berganti profesi menjadi guru silat dan juga khotib yang berkeliling memberikan khutbah di masjid-masjid Amerika. Padahal sebelumnya dirinya berprofesi lama di bidang perhotelan. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Untuk hobi sehari-hari, saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu bela diri aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia 14 tahun. Seorang guru itu kan panggilan hati aja gitu. Kita ngajar karena kita lihat alhamdulillah murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilahnya. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu, lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Michelle Rashid yang sudah 8 bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. I think it's fascinating. I think it's nice.
Well, it's not that hard. It makes me like more confident. Harun Rashid, ayah Michelle, senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. I was interested in to see what the kids could learn. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them, so they don't feel like it's a task, and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Kita tuh janganlah saling membenci satu sama lain gitu loh, karena Islam itu mengajarkan yang damai. Gitu. Banyak sekali manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran tari Kembalikan Baliku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Baliku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Thomas. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim seluruh dunia dapat mengalami perang dunia ketiga pasca serangan Iran atas Israel pada Selasa lalu. Ia menegaskan bahwa serangan ini sangatlah tidak efektif dan juga gagal. Mantan Presiden sekaligus calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa saat ini dunia sangat dekat menuju bencana global. Hal tersebut disampaikannya pasca serangan rudal Iran ke Israel selama rapat umumnya di negara bagian Milwaukee, Amerika Serikat pada Selasa lalu. Hal ini ia konfirmasi bahwa serangan Iran tidaklah efektif, bahkan cenderung gagal dalam menciptakan pembalasan membawa unsur Palestina. Ia juga menegaskan bahwa Iran cenderung tidak terkendali dalam mengendalikan amarahnya ke Israel. And then on top of that, as you know, the world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few hours ago. A lot of people were here. There's so many people outside, which we appreciate. But a lot of people were here a short time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel. And I've been talking about World War III for a long time. And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make... But they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. San Francisco was the best city in the country maybe 20 years ago, and today you can't even go there. You can't even live there. And I speak against myself because I own property there. I shouldn't be saying that. I should say it's the greatest place in the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perwakilan Israel untuk PBB memperingatkan Iran akan mendapatkan ganjarannya usai serangan yang diluncurkannya pada Selasa lalu. Israel menegaskan bahwa serangan ini merupakan tindakan yang sangat keji tanpa adanya data yang akurat.
Pasca serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu, perwakilan Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB peringatkan Iran akan hadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Menurutnya serangan Iran sangatlah disayangkan. Hal ini dikonfirmasi Dhani melalui sidang Majelis Umum PBB pekan lalu di New York, Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa Israel akan terus membela diri dan bertindak kepada negara yang ikut campur terhadap konflik yang sedang dihadapinya. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10 million civilians, Jewish, Muslim, Christian, men, women, and children of every faith. In an unprecedented act of aggression, Iran fired almost 200 ballistic missiles, forcing millions of people into bomb shelters. Just minutes before this assault, Palestinian terrorists opened fire on civilians, murdering 7 innocent people, young women, mothers protecting their babies. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perdana Menteri Inggris menegaskan akan kembali mendukung posisi Israel menyusul serangan yang dialami oleh militer Iran. Starmer mengutuk tindakan Iran melukai orang yang tidak bersalah. Berbagai gejolak dunia mulai bermunculan pasca serangan Iran ke Israel. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengecam tindakan keji Iran saat ini. Menurutnya, serangan Iran tidaklah dapat ditolerir, mengingat warga setempat yang tewas akibat rudal balistiknya. Starmer juga menyampaikan keberpihakannya terhadap kondisi geopolitik saat ini yang sedang dialami oleh Israel pasca serangan bertubi-tubi dari berbagai negara di Timur Tengah. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan. Hanya di Sinpo TV, saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.